Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Monik Aniputra, masih dalam channel Couple Tablik. Kali ini kita masih bersama dalam sharing-sharing kehidupan sekolah yang urip, yang akan membahas tentang nilai-nilai apa saja yang ada dalam hidup ini, yang bisa menambah insya Allah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Namun sebelum kita mulai sharing-sharing asiknya, mohon kiranya untuk like, komen, subscribe, dan share kepada siapa saja jika memang dianggap video ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta Robbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika ma astata'tu. A'udzubika min syarri ma sona'tu, abu'u laka bi ni'mati alayya, wa abu'u bi zanbi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahai saudaraku sesama muslim, life is sums of choices. Hidup penuh dengan pilihan. Namun sepandai-pandai kita memilih, pasti di antara kita pernah berada dalam situasi yang namanya salah dalam memilih. Nah, ketika kita ada dalam posisi atau dalam situasi seperti itu, apa yang kita lakukan? Oleh karenanya, pada kali ini kita akan membahas, atau judul pokok bahasan kita adalah "Ups, aku salah memilih." Ya, ketika kita ada dalam situasi yang seperti saya katakan tadi, salah dalam memilih, terutama jika yang kita alami adalah salah memilih pasangan. Ada dua yang bisa kita pilih. Kembali lagi, kita harus memilih ya. Ada dua situasi yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah berdamailah dengan keadaan. Ya sudah, saya sudah kadung milih ini, walaupun sebenarnya salah, tapi ya sudah, nikmati saja, tetaplah bersyukur. Akan tetapi, apabila kita memilih poin yang pertama ini, berdamailah dengan keadaan dan syukurilah keadaan itu dengan tulus. Jangan pernah apabila sedang ada masalah datang, maka diungkit-ungkit lagi. Waduh, coba saya nggak milih dia, coba saya milih si A, si B, mungkin keadaan tidak seperti ini. Kalau sampai Anda melakukan hal ini, maka sebenarnya Anda tidak tulus dalam memilih poin yang pertama, dan Anda tidak benar-benar berdamai dengan keadaan. Lalu yang kedua, setiap orang berhak untuk bahagia. Apabila kita menyadari bahwa kita salah memilih pasangan, dan kemudian kita terjebak dalam yang toxic relationship, gitu ya, maka kita masih bisa menempuh jalan yang kedua. Segera perbaiki keadaan. Segera perbaiki keadaan. Keadaan seperti apa? Apa yang harus saya lakukan? Satu yang harus saudara lakukan adalah sholat istikharah. Seperti halnya Rasulullah SAW berkata, jika kalian merasa gelisah terhadap suatu perkara, maka sholatlah 2 rakaat. Kemudian berdoalah, ya Allah, aku beristikharah kepadamu dengan ilmu-Mu. Mengapa kita harus segera memperbaiki keadaan? Karena itu tadi, kita berhak untuk bahagia. Yang menentukan kebahagiaan kita bahagia atau tidak, yang mengguratkan lukisan, yang menuliskan kisah adalah kita sendiri. Jangan terlalu meratapi diri dengan kesalahan dalam hal memilih tadi. Mengapa kita harus segera menentukan pilihan memperbaiki keadaan ini? Yang pertama adalah kesempatan berharga untuk
bertemu dengan pasangan yang tepat. Jangan sampai kesempatan untuk bertemu dengan pasangan yang tepat itu justru terbuang karena kita salah memilih dan justru terjebak dalam toxic relationship. Kalau kita sudah terjebak dalam toxic relationship, itu sudah tidak sehat dan akan berimbas pada banyak hal, termasuk juga pada anak-anak kita, buah hati kita sendiri. Bisa jadi kita sebelum menemukan yang tepat, kita harus melalui kesalahan dulu. Selalulah berhusnuzon kepada Allah bahwa semua ini terjadi atas kehendak Allah yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Yang kedua, bersama pasangan kita yang salah tadi, maka mungkin di dalam hati kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan, karena kita tidak mampu untuk berdamai dengan keadaan. Karena masing-masing orang berbeda-beda dalam hal menghadapi masalah, ketahanannya pun berbeda-beda, cara pandangnya pun tidak sama. Saudaraku sesama muslim, faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam memilih pasangan supaya kita tidak terjebak dalam kesalahan memilih pasangan? Yang pertama adalah pilihlah pasangan yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Seperti halnya Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang wanita mengerjakan sholat 5 waktunya, mengerjakan puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan mentaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu yang mana saja yang ia inginkan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Faktor yang kedua yang harus kita perhatikan apabila kita ingin memilih pasangan, terutama pasangan hidup, yaitu al-kafah atau sekufu atau yang sederajat. Nah, yang ketiga, pilihlah pasangan yang menyenangkan jika dipandang. Jadi, ketika suami baru nyampe ke rumah, istrinya dalam keadaan apapun harus tetap menyunggihkan senyum dan memberikan raut muka terindah, tercantik untuk suaminya. Jangan sampai walaupun kita dalam apabila kita dalam keadaan yang kekurangan, sedih, lagi marah, begitu suami datang langsung didamprat habis-habisan, langsung diberi sodoran keluh kesah dan sebagainya, merengut. Nah, maka itulah kenapa menyenangkan jika dipandang merupakan salah satu faktor yang penting untuk memilih, yang dijadikan pertimbangan ketika kita memilih pasangan. Yang keempat, mau dan mampu menghargai pasangan. Jika wanita, maka wajib taat pada suaminya. Ingat, wanita memang diwajibkan taat kepada suaminya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34, penggalannya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu, kenapa kita diwajibkan untuk taat kepada suami? Karena memang bagaimanapun suami adalah imam. Imam adalah pemimpin. Maka dari pembahasan yang sudah kita lalui bersama-sama tadi, kesalahan yang sudah terlanjur kita pilih tadi, yang terlanjur kita lakukan, masih bisa kita sikapi, bahkan masih bisa kita perbaiki. Semua bergantung pada kita sendiri. Apa yang kita pilih, mana yang kita pilih. Sekali lagi, karena yang bisa menggoreskan sejarah pada lembar cerita kita adalah kita. Yang tentu saja semua itu pasti ada campur tangan Ilahi Robi. Maka apabila kita melakukan kesalahan, apalagi hanya salah pilih, terutama salah memilih pasangan, ada dua tadi yang bisa Anda pilih. Yang mana
silahkan, bebas Anda mau memilih yang mana, sesuai dengan yakinnya hati dan keimanan serta ketakwaan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sesi sharing pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan mohon maaf jika memang terselip beberapa kesalahan, karena memang saya adalah gudang yang salah sebagai manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.